selamat malam good people. Apa kabarnya? Senang sekali kita masih bisa berjumpa tepatnya di penghujung Maret 2021 dan langsung dari lobi Halogen Hotel. Nah, good people, malam-malam begini ya, saya ditemani oleh figur yang tentunya tidak asing lagi untuk good people di kota Merauke ya. Siapakah beliau? Selamat malam Aa, kumaha damang? Alhamdulillah damang teh. Alhamdulillah damangnya. Ini udah mau menjelang bulan Ramadan. Kemarin kita ketemu, malam ini kita ketemu lagi ya. Alhamdulillah. Iya, ini good people. Ini pertemuan yang sangat spesial sekali karena secara tidak sengaja kita boleh bertemu di Halogen Hotel nih bersama dengan Kang Denny Zulkarnain. Nah, good people, ngomong-ngomong, ketemu dengan Kang Denny malam-malam di lobi Hotel di Hotel Halogen ini pasti ada sesuatu ya. Nah, kita akan bincang-bincang dengan Kang Denny Zulkarnain. Beliau adalah salah satu pelatih ya, pelatih untuk voli pasir persiapan PON Papua. Leopeltu Denny Zulkarnain SIP, sosok yang luar biasa. Dan kita ketahui bahwa beliau ini sangat care terhadap perkembangan dari anak-anak Papua. Nah, di sebelah kiri kanan saya ada Noni dan juga ada Togret. Nah, good people, seperti biasa program Nokin Show Live didukung oleh para mitra dan sponsor kami dari Halogen Hotel tentunya, kemudian dari Valentine Cafe, Eramas Group, Sinarmas Multi Finance, Rumah Kopi Dewarung, Donat Kiran, Kalibre, kemudian juga dari Pinang Siri Resto, kemudian dari Swissbell Hotel, Care In Hotel, Rumah Makan Weda Seringgu, Rotio, Bali Treatment, kemudian juga dari Bobaho dan tentu saja Mira Jaya Bakery. Oke, good people, ada hal-hal yang menarik sekali yang malam hari ini kami ingin bagi untuk good people. Nah, terkait persiapan untuk PON Papua ya, Kang Denny ya, ini ada yang istimewa nih, ada adik-adik yang luar biasa. Noni Kutagi, apa kabar Noni? Baik, memang posturnya ini postur atlet ya. Kemudian juga ada Togret Emenu. Nah, ini dalam persiapan mereka adalah atlet voli pasir. Ya, untuk persiapan PON Papua ya, ya. Dan mereka juga di bawah pembinaan dari Danlanut JA di Marang. Oke ya. Oke, baik. Sebelum nanti kita akan juga bincang-bincang dengan Noni dan juga Togret nih, yang perlu diketahui ya Kang Denny ya. Sebagai pelatih yang cukup dikenal oleh publik Merauke bahwa Kang Denny ini sangat care ya dengan dunia olahraga dan bisa mendukung anak-anak muda yang punya talent di dunia olahraga seperti ini. Mungkin bisa dulu di-sharingkan dengan good people ya terkait aktivitas Kang Denny juga. Terus apa yang memotivasi Kang Denny ya begitu care sekali ya terhadap kita punya anak-anak Papua ini ya Kang ya? Ya, silakan. Oke, baik, jadi terima kasih untuk kebersamaan malam ini. Jadi kita berbagi pengalaman. Nah, kebetulan saya juga anak Merauke ya, mempunyai tanggung jawab tersendiri untuk bagaimana memedia adik-adik kita ini ya. Jadi berawal dari ya kami di Lanut yang memang kegiatannya tentara itu biasalah ya, ada voli, sepak bola, semua kita ikuti. Berarti di PB Voli Rajawali? Iya, PBV Voli Rajawali. PBV. Iya, PBV Persatuan Bola Voli Rajawali ya. Itu memang nama klub kami. Nama klub. Oke. Ya. Memang berawal dari nama Lanut. Tapi kami kembangkan lagi menjadi sebuah klub karena dengan berkembangnya klub berarti kami juga punya tanggung jawab membina. Jadi klub Rajawali ini bukan hanya beranggotakan dari pemain-pemain dari anggota militer, tapi kita kembangkan keluar. Oh, jadi artinya ini awalnya itu dari anggota. Awalnya dari anggota, karena dari anggota saja nih. Itu jadi anggotanya sendiri saat ini? Dulu memang namanya Lanut saja, Lanut Merauke, tim Lanut Merauke. Jadi kita keluar bertanding memang namanya Lanut. Tapi dengan perkembangan struktur organisasi
olahraga, ya kami memang harus berubah menjadi nama klub. Oh, Ya, itu awal dari cerita iya, Raja Wali. iya. Nah, pada saat mungkin saya berdinas kembali ke Merauke setelah dari Timur Timur, sempat di sana ke Jakarta, terus saya minta pulang ke Merauke untuk bagaimana potensi anak-anak kita ini sangat luar biasa. Nah, setelah kita berubah menjadi nama klub Raja Wali, disitulah kami mengembangkan, merekrut mereka awalnya. Jadi dari Iya. segala, Oke. Ya, terima kasih. terima kasih Mbak. Nah, silakan lanjutkan. Nah, jadi kita lanjut, kita terus mengembangkan dengan bermain atau melatih dengan adik-adik kita ini, bagaimana kita memberikan motivasi bahwa ketika kalian memiliki kualitas, Kasih, Kak. memiliki kuantitas dan bisa berprestasi, kamu akan dihargai orang. Iya, Kita tidak membutuhkan penghargaan, kita meminta tidak. iya, Tapi dengan kamu berprestasi, Ya. kamu jalan saja orang sudah menganggukkan kepala. iya, benar Oh, sekali, itu ya. dia. Itu jadi, dan kita tahu bahwa Merauke ini gudang atlet. Bukan hanya voli ya, berkembang banyak ya cabang olahraga sebenarnya. lain Iya. banyak. Tapi karena ya kebetulan saya ini memang dua olahraga, mohon Iya. maaf, sepak bola Bukan juga mohon voli. maaf lagi. Jadi Harusnya bersyukur harus ya, tapi ya, ya bisa inilah, punya karena- talenta lebih ya. karena Jadi, punya bersyukur ya pada Tuhan bahwa Iya. diberikan talenta, kesempatan. Berarti voli sama sepak bola. Sepak bola. Oke, ya. Bahkan 2019 kemarin saya bawa tim sepak bola ke Malang dengan prestasi. Iya. Nah, tapi di voli ini kami fokus membina anak-anak kita ini, bagaimana kita menjadikan mereka ketika kamu berprestasi dengan olahraga, masa depan kamu sudah di depan. Siap. Jadi jangan beranggapan olahraga tidak menjamin masa depan, menjamin juga. Tapi tetap pendidikan utama. Iya. Pendidikan, kemudian punya prestasi olahraga itu kan memberikan juga peluang yang lain ya. Siapa tahu bisa direkrut lagi jadi anggota TNI AU. Iya, betul Ya. sekali. Siap. Itu kan sudah banyak contoh juga kan seperti itu ya, ya. Apalagi dengan postur juga yang Postur. bagus, kesehatan yang terjaga, itu poin-poin penting sekali ya. Betul sekali. Iya, luar biasa nih AA, saya sangat apresiasi ya kalau lihat postingan dari AA. Ya. Tapi biar kita lebih nyaman dan rileks, minum Minum dulu. dulu. Ya, bisa dibuka maskernya ya. Oke. Biar kita sedikit rileks dulu ya, good people Ayo. ya. Kita boleh menikmati sajian dari Halogen Hotel biar lebih rileks Bismillah. ya. Seger ya, Kopinya luar biasa. ya Katanya manis. kemanisan. Pas ya. Nah, nggak apa-apa, kita semua di sini juga manis-manis semua ya. Iya. Jadi dari Persatuan Bola Voli ya, Raja Wali ini jadi berkembang ya, dari yang sebelumnya hanya untuk anggota, kemudian karena mungkin melihat potensi di luar anggota ini juga banyak. Nah, itu dimulai dari kapan tuh? Ketika mulai membuka peluang juga tidak hanya di anggota tetapi merangkul anak-anak muda yang punya potensi ini tuh sejak Memang sejak saya berdinas di sini kembali tahun 2000, ya, tahun 2000 kami masih membentuk nama Lanut. Iya. Jadi setelah 2002-2003 kami mulai membuka artinya bisa dengan nama Lanut itu kita bisa menyisipkan pemain-pemain kita bilang bakat-bakat luar yang dari luar kita bawa bergabung. Nah, dari situlah mungkin KONI atau Iya. Pengkap ini ini lebih baik berdiri dengan nama klub. klub. Iya. Nah, pada saat itu kami berdiskusi dengan senior, ya sudah kita buat nama klub, jadilah nama Raja Wali. Raja. Nah, awalnya sih saya hanya mungkin iseng saja bermain dengan senior, tapi ketika senior ini pindah, Kapten Budi, sekarang beliau ada di Jayapura, memang yang belajar saya menginisiasi juga ya. banyak saya belajar dengan Iya. beliau. Akhirnya 2010 itu saya harus tampil menjadi leader 2010. Iya. Saya masih ingat, jadi ada pertandingan awal Kakes Bank Cup pertama yang digelar oleh Kakes Bank.
ya puji syukur kami juara 1. Disitulah akhirnya terinspirasi, melekat jiwa coach ke saya lah. Nah, turun. Akhirnya dari 2010 sampai hari ini saya tetap bersama mereka. Konsisten dengan mereka. Dan ya dengan pembinaan yang rutin, dengan semuanya, ya bukan berarti mereka ini bisa terpilih menjadi tim PON Papua tuh ada nggak prosesnya. Kalau Togret ini kebetulan voli pasir yang digelar oleh Kapolda Cup tahun 2019, dia juara 2 Kapolda Cup tingkat Papua. Iya, Togret Emenu. Iya, ini juara 2 tingkat provinsi. Iya. Setelah itu dia juga mewakili pelajar Popnas, mewakili Papua ke tingkat nasional. Jadi sudah ada prestasi yang mengiringi ya Togret ya. Togret Emenu dari mana asalnya? Asalnya dari Senggo ya, dari Kabupaten Mapi. Ya. Oke. Togret sekarang kelas berapa? Sudah lulus SMA. Oh, sudah lulus SMA. Oke. Ini kebetulan juga termasuk anak saya juga, karena semenjak tiba dari Senggo tinggal dengan saya. Saya juga mau tinggal dengan Mau silakan, ayo. Bisa jadi atlet apa gitu ya. Masih bisa enggak? Jadi dengan tadi ya kita ngeliat talenta ya. Ketika melihat semua ada sih, semua punya, tapi siapa yang menonjol? Jadi dibutuhkan juga gini ya, sense of coach. Maksudnya gini ya, untuk melihat seseorang itu, oh ini punya talent di sini, dari posternya apa itu, ketika ditemukan itu seperti menemukan mutiara gitu ya, yang artinya itu diasah, dilatih, dibentuk. Ya saya melihat. Jadi mutiara ini kalau kita biarkan di sudut sana, dia tetap mutiara, tapi dia tidak akan bersinar. Tidak. Tapi ketika kita bawa, ayo ke sini dan dibentuk kita bentuk poles terus. Nah inilah baru kelihatan. Jadi sudah berapa lama di coach, di coaching oleh? Tinggal bareng ya selama sekolah. Selama sekolah baru 3 tahun lah ya. 3 tahun. Ya, jadi sudah bisa bahasa Sunda. Jadi awal ketemunya bagaimana ya? Dengan dia ini banyak ya, kita setiap jadi ya karena dia mungkin hobi dengan voli, jadi pindah dari Senggo ke sini kan kelas 1. Nah, di klub kami kan normal lah latihannya, tetap normal. Dia lewatlah, masuklah ke dalam, menyusup gitu. Oh awalnya menyusup ya. Main-main ada keluarga, main terus. Saya lihat, anak ini punya talent luar biasa. Akhirnya saya panggil, saya ajak berbicara secara hati, tinggal di mana, bagaimana sekolahmu, segala macam. Sudah bilang dengan keluarga, tinggal dengan bapak. Kamu siap? Siap. Ya sudah, tidak pikir panjang, besok langsung kita boyong. Iya. Sekolah di mana di Merauke? Di SMA YPK. Oh, di SMA YPK. Iya. Memang kalau untuk atlet-atlet begini ada standar tingginya ya? Ya, kalau atlet voli ada, cuman memang ada juga yang punya kemampuan di atas rata-rata ketika dia memang melakukan jumping tadi ya. Jumping, dia lompatan melakukan blocker atau spike di atas rata-rata dengan power pukulannya. Jadi memang Togret ini kalau untuk di tingkat pelajar dia juga sudah di tingkat Popnas nasional. Kemarin mereka ikut di Ancol. Dia 6 besar Papua nasional. Nah dari prestasi itu tim PON Papua lah melirik. Jadi kami Raja Wali ini hanya memediai. Ayo, ini ada jembatannya untuk menuju ke sana. Tinggal kamu mau tidak melewati jembatan ini dengan proses ke sana. Dan yang lebih mungkin pengalaman tidak pernah dia akan lupakan, dia idolanya kan pemain timnas Sigit. Sigit itu anggota TNI AU yang sekarang berdinas di Mabes. Saya bawa dia latihan ke sana 2 minggu bersama Sigit di Mabes AU. Iya, kami lihat posting. Ya, ini. Emenu boleh Togret boleh berdiri, cuma tingginya berapa ya? Ini memang perlukan tinggi. Ya, ini sudah
Iya. sudah layak, dia bilang layak. Sudah layak. Saya juga kayaknya layak juga ya Layak. jadi atlet apa Layak kayaknya. gitu ya. Oke, duduk lagi. Wah, luar biasa. Tapi memang bakat-bakat anak-anak ini tergantung siapa yang meng-coaching ya. Jadi apa mereka itu kan, boleh dibilang itu sekian puluh persen itu ada di tangan coach juga, karena harus dilatih, dididik, dibentuk itu benar-benar dengan hati ya, ya gitu. Oke, talent sudah ada. Nanti kita akan dengarkan suaranya Togret. Iya, karena saya kepo juga ya. Sekarang mau kepoin Noni. ini good people, namanya Noni Kutagi. Ya, Noni dari mana Noni? Asal dari Boven. Dari Boven. Dari Boven Digul, tinggalnya Tinggal di Asmat. Di Asmat. Ini Noni, ini Nona ya. Bisa kita sama partner ya, atlet apa? Di pasir. Jadi pasirnya. Saya atlet memanah. Iya. Di panah ya. Memanah hati. Sasaran. Tahu aja. Ada nggak? Ada. Masa ada peluang Iya, untuk jadi ada. atlet? Semua peluang tuh ada. Peluang Masih. ada ya. Seksi konsumsi masih kosong. Terima kasih good people. Oke, Noni. Ya, ini ketemu dengan Noni kapan? Noni ini juga memang ya keluarga voli ya. Jadi kakak-kakaknya itu memang generasi Raja Wali. Oh, Jadi gitu. kakaknya, dan kakaknya juga ya memang tinggal dengan saya. Oh, gitu. Ada si Awa. Jadi setelah itu Putri ini memang yang agak sedikit mempunyai kualitas di atas rata-rata dia. Kami kalau untuk Merauke kita sudah lah, nggak perlu kita cerita kejuaraan, tapi kemarin kami mencoba voli pasir Kapolda Cup bareng Togret. Dia kan juara 2-nya karena kalah dengan senior aja jam terbang. Iya. Noni muncul sekali langsung juara 3 dia. Jadi ya begini nih juara 3 Kapolda Cup Provinsi Papua. Kapolda Cup good Ya. people. Jangan tiru yang ini. Nggak dapat juara apa-apa. Oke, iya saya juga semangat sekali ya. Artinya itu sudah bagaimana Kang Denny bisa menemukan talent-talent yang luar biasa ini. Nah, jadi Noni dan Kutagi juga itu di bawah pembinaannya Kang Denny ya. Nah, untuk Noni sendiri berapa lama nih? Noni ini bergabung sudah sejak SMP sudah. Bahkan Sudah SMP. ya, kita lihat. Dan memang awalnya memang saya ya mohon maaf belum fokus ke putri awalnya, karena ngurusi putra saja sudah sebanyak ini, tapi karena desakan dia, Bapak coba bikin klub putri kan. Kok saya tertantang. Untuk klub putri sendiri selain Noni ada berapa? Ya banyak juga, Oh, mungkin banyak. banyak. Setiap sore kami latihan banyak. Wah, nanti kapan-kapan kalau pas latihannya ya. Pas, kita memang harusnya diundang pas. ya, Mau ngundangnya supaya tadi bisa sebenarnya pas di sana, cuman Iya. kan nggak bisa Iya, sore kita tadi. lagi di lapangan. Iya, benar Tadi sekali. memang ya disitulah kita lihat, kurang lebih rata-rata setiap sore sampai 75 anak, hampir 100. Jadi kita kadang ya mohon maaf tidak ini karena ya kita memang olahraga. Iya. Jadi olahraga dengan prestasi mereka semakin tiap hari semakin bertambah pemain. Artinya di masa pandemi Covid seperti saat ini, baik Kang Denny ya sebagai pelatih terhadap anak-anak binaan ini juga tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, ini ada tantangan tersendiri nggak? Karena kan selain harus menjaga kesehatan, latihan pun harus tetap maksimal, kan? Jalan, Nah, itu kemana? Di hati tetap yakin kita sehat semua Iya, saja. iya. Saya bilang tetap kita menjaga protokol kesehatan dalam arti mungkin ya kesehariannya lah. Tapi saya yakin bahwa ya bukan mengesampingkan yang lain. Saya yakin kalian oke sehat, kita sehat. Yang penting kita niatnya sehat dulu. Iya. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang Iya, di dalam jiwa yang kuat terdapat ada tubuh yang kuat juga. Oh, kuat juga. Iya. Oke. Sekarang boleh sedikit kepoin Togret dan Noni ya, good people. Tapi sok aku ini dulu, diminum dulu ya. Yang di sana itu juga. Kalau bagi atlet sendiri ya, ada nggak pantangan-pantangan makanan? Ya mereka ini
mungkin sambil ngobrol, mereka ini memang sudah masuk dalam TC ya. Jadi dia ini bukan baru mau berangkat. Sebenarnya sudah dari tahun kemarin juga mereka sudah TC. Cuman ada keperluan ke orang tua masing-masing, tapi dengan permintaan dari Pemprov Papua, mereka harus berangkat. Mereka kita bilang mereka sangat dibutuhkan untuk membawa nama Papua ya, apalagi dalam persiapan untuk PON. TC untuk PON di bulan Oktober ini. Oke. Jadi sebenarnya kalau voli pasir ini kan di Merauke, apakah sudah cukup familiar? Ini cukup unik ya. Mungkin cukup unik untuk kita diangkat. Iya. Kita ini terlahir dengan pemain-pemain indoor. Iya. Indoor itu yang 6 ya. 6 terus 6. Ada di dalam ruangan kan? Ya tidak juga sih. Ya maksudnya ada di luar ada, di tapi GOR 6 ya. 6 pokoknya kita bilang 6 ya, pemain tim. Tapi voli pasir kan cuma 2. Dan mainnya kan memang dengan ketinggian pasir pantai yang cukup. Maksudnya itu areanya harus di pantai atau tidak? Kita bisa juga buat di tempat-tempatnya, tapi tetap pasir. Dan tetap kita membawa. Itu pasirnya juga harus pasir khusus. Pasir khusus dia itu mungkin akan kedalaman kakinya itu juga harus. Tidak gitu, bisa. Misalnya kita ke pantai dengan yang seperti itu ya tidak bisa, harus jadi memang kalau latihan di klub Raja Wali ini memang sudah dipersiapkan juga arena. Nah mereka ini kebetulan juga kita persiapan awalnya itu ya kita ada lahan di belakang, saya buatkan lapangan voli pasir. Kita bilang lapangan dadakan, lapangan Hercules di situ ada. Ya hasilnya ini berdua ini. Iya. Karena indoor dengan voli pasir memang agak berbeda. Iya. Teknik bermainnya, fisiknya juga luar biasa. Lebih berat mana? Voli biasa? Voli pasir juga pasir. Ya. Berarti kalau voli pasir itu tadi berapa? 2. Iya. 2 orang saja. Iya, satu tim 2. Oh, satu tim 2. Oh. Lawannya juga 2 bukan 6. Sudah kerat cadangan. Iya. Keunikannya dari voli biasa, voli pasir, ini kita biasa bilang voli pantai ini kan? Iya, yang kita bilang voli pantai ya voli pasir ini. Iya, voli pasir ini ya. Tapi kalau dari sisi kostum apa semua kan kayaknya voli pasir itu lebih pakaiannya lebih khusus juga ya? Lebih khusus lagi. Khusus dan kayaknya kalau kita lihat di TV itu kan kayak cukup seksi juga ya? Ya, Noni kalau di dalam seksi dia. Kalau di sini belum dia. Apalagi Nona. Putri Duyung. Iya, Togret sama Noni ya. Ya. Kalian memang menyukai voli pasir ini atau memang passionnya memang di voli pasir? Tapi Waktu pertama itu saya maunya di voli indoor, tapi pas Kapolda Cup berangkat sudah dapat juara 2, saya dipilih oleh Popnas Papua. Dari Popnas Papua itu sudah saya mulai berminat dari voli pasir di situ. Di pekan olahraga pelajar. Di pekan olahraga pelajar itu baru mungkin bisa menemukan passionnya itu ternyata di voli pasir ya. Voli pasir ya. Oh gitu. Lebih enak gitu ya, lebih rileks itu di voli pasir atau teknik-tekniknya juga yang justru menantang. Iya. Iya. Sangat menantang. Karena kalau kita bilang ya mohon maaf, double-nya di indoor, kalau di voli pasir nggak double kayak gitu. Agak bisa dipahami ya. Misalkan kadang kalau kita ngelihat wasit ya, pas toser ngangkat double gitu paling prit double. Kalau di voli pasir malah nggak mati. Kapan-kapan ajak dong pada saat latih. Besok. Biar juga kalau lihat langsung kan juga akan banyak tahu orang yang melihat dan terutama anak-anak muda juga ya yang tertarik artinya sudah melihat role modelnya seperti ini itu kan justru bisa menginspirasi anak-anak muda lain ya. Oke. Nah untuk Noni juga memang passionnya di voli pasir. Indoor. Voli indoor. Terus bisa terdampar di voli pasir. Masa ikut Kapolda Cup kemarin tahun 2000. Iya. Kemarin ikut Kapolda Cup tahun 2019. Ya, 2019. Di situ baru dapat pilu untuk masuk tim Voli pasir. voli pantai. Voli pasir. Iya. Papua.
Itu betul tadi kata Kang Denny ya, kalau kostumnya itu kan cukup seksi ya kalau voli. Tapi tergantung dari Kapoldanya. Kalau ini kan di Papua. Kalau mungkin Iya. di luar Papua ya kostumnya agak seksi begitu. Kalau di luar Papua tidak apa-apa. Tapi memang artinya itu kan juga Iya. mungkin Membuat memang pergerakan. sport ya, Pergerakan. tapi juga di situ ada apa? Kayaknya seni ya, ada keindahan juga ya kalau Iya. voli pasir itu ya. Dari gerakan-gerakan teknik-tekniknya ini pasti juga ada seninya di situ ya. Karena mereka ketika ngambil bola mau tidur kah jungkir di pasir kan aman ya. Iya. Oh, gitu. Iya. Beda dengan kita di indoor ya. Karena mereka ini memang ya selain tadi kita bilang indoor dengan pasir tuh punya teknik dan bermainnya berbeda. Tapi disitulah memang fisiknya mereka yang harus dituntut harus prima. Kalau kita di indoor masih bisa istirahat. Ada Iya. mungkin diganti libero ya, bisa pada saat rotasi satu diganti libero sampai ke 65 bisa istirahat. Iya. Kalau pasir nggak bisa dan pasangannya kan nggak bisa diganti. Oh, Kalau pasangannya satu cedera ya sudah, berarti dia sendiri. berhenti langsung. Oh, berhenti jadi Langsung tidak close. ada cadangan. oh, tidak pakai cadangan-cadangan. Nggak ada cadangan. Oh, begitu. Tapi kalau Togret dia partnernya? Sudah ada di sana. Oh, sudah ada. Ada kebetulan temannya juga dari MAPI ada. Yang Sudah. nanti akan berangkat juga sama-sama berarti. Iya. Iya. Good people, saya mendapat informasi dari Kang Denny ya. Ada besok nih teman-teman ini Noni dan Togret sama berarti timnya yang akan berangkatnya. Iya, mereka berdua Mereka berangkatnya Iya. Kemana? ke Bali. Oh, ke Bali. Iya, mereka awalnya sudah di sana, sudah Iya. melakukan TC. Ini kebetulan kembali ada urusan keluarga dengan memang rencana mau ikut Nah, pendaftaran. Ini Apa? kebetulan ini rencana mau ikut pendaftaran TNI AU. Oh, luar Sana biasa. juga mau daftar Polwan. Oh gitu, kenapa nggak wara aja? Dulu Kawinuna juga mau jadi wara sih, cuma kenapa kan? Kayaknya nggak percaya. Sangat percaya, makanya senyumnya gitu. Senyumnya kayak agak gimana gitu. Kan Iya. keluarga besar, Oh, keluarga pastilah. besar. Itu tetap tidak bisa hilang dulu. Korps gitu. Korps itu tidak bisa. Korps. Iya. Tapi kalau kayak atlet sekali lagi ya, yang punya peluang-peluang untuk menjadi anggota TNI itu juga besar sekali ya, karena secara fisik juga sudah terjaga kan ya. Ya tadi yang saya awal bahwa mempersiapkan mereka ini menjadi generasi muda yang punya karakter. Iya. Jadi bukan generasi muda yang saya mau kemana. Ketika mereka sudah berlatih tiap hari, apalagi minggu, bulan, tahun, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan mungkin seleksi TNI, Polri atau yang bersifat yang membutuhkan fisik, mereka sudah siap. Oke. Nah sekarang Togret dan Noni ya, sejauh ini dan selama ini kan dibina oleh Kang Denny. Bagaimana perasaan kalian? Ada tidak perubahan yang cukup signifikan ya sebelum di coaching atau dilatih oleh Kang Denny sama setelah ini? Ada perubahan secara mental, karakter dan sebagainya tidak? Ada. Ah, Pertama kali saya datang, satu cara main sama mental fisik masih belum baik. Pada saat saya masuk di Raja Wali dan tinggal di Bapak Denny, saya dibina oleh Bapak Denny. Pagi-pagi harus dibangun, keras ya? ya keras, cukup keras. Kalau tidak keras bukan Kang Nggak Denny. jadi, nggak jadi Oh iya nanti. benar ya. Iya nggak jadi nanti. Iya. Sore pun harus lari dari Seringgu, Dari rumah, Oh, dari rumah, lari dari ke jadi lapangan. tidurnya kayak lapangan, pulang juga sama. Oh, benar-benar disiplin militer juga. Sempat merasa down tidak? Aduh, kayak gini. Susah putus sampai Lari di sini. saja. Kalau tidak, Tidak. saya Tidak bisa. ya? Karena saya bagaimana saya semangat untuk mau jadi atlet yang sukses begitu. Luar biasa ya Togret ya, ini bisa menjadi inspirasi juga untuk anak-anak muda. Ya Kang ya. Alhamdulillah. Oke, kalau Noni sendiri gimana nih di bawah pembinaannya Kang Denny ya, pasti disiplinnya disiplin militer juga sama, latihannya nggak beda, laki-laki perempuan cuma sama. Ya itu gimana? lumayan Lumayan tegas, keras. tegas keras. Pernah merasa down tidak?
pernah saat di teriak. Ya, Ditirak di mana biasanya? biasa kan saat waktu awal-awal latihan kan masih passing agak salah-salah begitu. Awal ya pas Bapak Denny berteriak gitu pas tahu. Berarti beliau Oh, kalau passing saya begini. kalau di lapangan galak ya. Tidak juga. Oh, gitu. Kalau galak pada bubar ya. Iya, tapi kan itu memang protapnya Harus. seperti itu ya, Kang ya, supaya maksudnya ini kan terkait dengan disiplin ya, Kang ya. Nah, kadang-kadang ada hal-hal yang sudah perlu diantisipasi toh, artinya begini, ketika karakter ini sudah terbentuk, terjaga, ya mental juga. Kalau atlet juga kan di sini ada sisi sportivitasnya juga yang perlu dijaga ya. Kalau kalah harus bisa menerima, menang pun tidak boleh sombong. Nah, karakter seperti ini juga menjadi salah satu poin buat mereka. Sangat prioritas ya. Jadi kami di Raja Wali ya, yang saya bentuk, saya bina, yang saya doktrin ke mereka bahwa ini kita sudah bergabung, kita menjadi keluarga besar. Keluarga besar itu adalah kita adalah keluarga. Jadi kepentingan kita ofisial atau saya sebagai coach bukan hanya membutuhkan kalian di lapangan. Nah di luar lapangan itu tadi mungkin kita bisa saling membantu, dan kita sering acara mungkin bersama di rekreasi, kita sering mengadakan itu untuk bagaimana anak-anak ini tetap menjaga tadi hubungan. Jadi hubungan itu tetap terjaga dengan keharmonisan. Artinya kalian juga saling menghargai. Siapapun yang akan memberikan arahan kamu, suatu saat kamu juga kan seperti saya. Mari kita menghargai. Artinya ayo latihan 3:30 ya 3:30 harus hadir. Itu namanya kita komitmen. Jadi ketika kamu melaksanakan itu rutin, konsisten, hasilnya ya akan kamu petik sendiri. Ya, kalau saya bilang suatu kepuasan saja. Ketika kamu nanti masuk di PON, labelmu sudah, merekmu itu sudah beda. Sudah beda. Dan sudah bukan levelmu main di sini lagi. Iya. Dan kami tadi sudah bilang bahwa kita ikhlas melepas kamu berdua dengan kesuksesan di depan. Ayo bawa nama kamu, keluarga, orang tua semua, sekolah, klub kita tercinta, Merauke yang besar ini, dan Papua. Iya. Sejauh ini peran dari Komandan Lanut J. Adimara. Setiap pergantian komandan kami selalu sangat didukung, artinya dengan prasarana yang ada, istilahnya dibebaskan untuk berkreasi. Iya. Ayo, yang sudah kamu miliki kamu kembangkan saja, karena anak-anak Papua ini, adik-adik kita khususnya anak muda Merauke ya, mau dari suku apapun, kami sampaikan bahwa mereka ini memang butuh pendampingan yang sangat ya, karena tanpa pendampingan itu tidak bisa. Oke, baik, luar biasa ya. Jadi sekali lagi jadi kayak Tongret dengan timnya ya, pasangannya yang sudah ada. Siapa namanya? Nama timnya Tongret? Si Robert itu ya? Robert. Megan Robert ya. Dari MAPI. Dari Kabupaten MAPI. Oh, sama-sama berarti potensi juga ya anak-anak MAPI ya. Kalau pasangannya Noni? Ini masih dalam proses seleksi. Oh, ini kira-kira seleksi. Ya, jadi mereka siapa yang bisa berpartner dengan Noni? Mereka setelah mereka latihan, mereka mengadakan try out untuk bertanding persahabatan. Disitulah nanti tugasnya coach yang di sana. Oh, tugasnya coach yang di sana ya. Ini besok ini sudah kami sudah terlepas dari Raja Wali. Bang Denny ikut juga? Sebenarnya mau ikut, cuma nanti yang di sini kasihan nggak ada yang. Oh, gitu ya. Yang ditinggal. Jadi maunya. sudah yakin lah bahwa mereka cukup dewasa juga untuk dilepas dan sudah memang di PON itu sudah punya official tersendiri. Oke, sudah ada officialnya. Oke. Luar biasa ya, good people, apa yang sudah dilakukan oleh Kang Denny Zulkarnain sebagai pelatih di klub Persatuan Bola Voli Raja Wali di bawah pembinaan dari Lanut J. Adimara, dan
untuk klub olahraga seperti ini ya, seperti Raja Wali ini yang di bawah langsung ya pembinaan dari TNI, baru di Ada juga di Korem ada oh ada dengan di Kodim. Korem juga ya, oke. Cuma kita karena Iya. tertua saja. Iya, oke. Karena ini juga Kang Denny juga Sudah tua. kita tahu ganteng. Oh, dia. Iya, maksudnya cukup familiar maksudnya ya, Alhamdulillah. memposting juga di media sosial sehingga Siap. cukup banyak diketahui oleh masyarakat. Maksudnya sepak terjang dari Kang Denny sebagai pelatih klub Raja Wali gitu, dan cukup membuka peluang bagi anak-anak muda yang punya talent ini. Kayaknya penciumannya untuk melihat talenta-talentanya luar biasa gitu. Jadi siapa saja ya Kang ya yang Siapa saja. punya potensi ini mungkin bisa ditemukan oleh Kang Denny, atau mungkin mereka sendiri karena melihat cara membina adik-adik ini termasuk bagus, mereka juga bisa datang sendiri gitu ya Kang ya. Iya, betul. Oke, luar biasa. Ini kita patut mengapresiasi klub Raja Wali di bawah binaan langsung dari Lanut JA di Merauke ya Kang Denny ya. Tidak lepas dari peran yang ada di Lanut Merauke. Oke Kang Denny, nanti pasti setelah ini kita akan ada kesempatan dia bisa melihat anak-anak didik yang lain berlatih dan sebagainya. Ada pesan tidak untuk good people, terutama nih anak-anak muda di Kota Merauke juga yang mungkin setelah melihat perbincangan kita ini juga, atau orang tua ya, turut termotivasi juga nih Kang Denny. Oke, baik, terima kasih. Harapan saya sebagai anak muda Merauke atau anak Merauke, saya berharap talenta-talenta yang ada, generasi muda Merauke, dan mereka berdua ini akan menjadikan motivasi buat kita semua. Bukan buat pribadi saya, mari yang lain kita sama-sama memperhatikan, membina mereka. Dan generasi muda, ayo jangan kita tidur atau kita santai, mari buktikan bahwa kita anak Merauke juga bisa. Dan mungkin setelah mereka ini ada proyek juga, kita bilang proyek pembinaan. Saya kebetulan sudah menjemput satu pemain dari Salor Kampung dengan tinggi 195 cm. Wah. Itu dari Salor Kampung. Yang kedua ada dari Matara, masih kelas 2 SMP, tingginya 186 cm. Ini butuh ukuran postur ideal sebagai pemain voli. Dan mereka sekarang sudah tinggal di rumah sebulan. Teh. Iya. Ya, ini kalau untuk di rumah ini untuk operasionalnya bagaimana? Ya kita berdoa saja, rezeki lancar. Pasti ada support ya. Support dari kita pribadi saja, keluarga. Kebetulan ada 5, sementara ada 5 orang sekarang di rumah yang kami bina, yang kami memang karena punya talenta. Jadi harapan saya, mari anak-anak muda Merauke, ketika kita mau berdoa, berusaha, bekerja keras, kamu pasti kelak akan dihargai. Dan kamu pasti akan, masa depanmu akan cerah. Kita tidak perlu harus mungkin berkeluh kesah. Ayo kerja keras, latihan. Nanti mudah-mudahan akan timbul Togret dan noni yang baru lagi. Iya, noni Nona, ya. noni. Iya kan, noni masih nona kan. Kalau yang ini juga masih nona juga. Sudah pasti. Oke, good people. Klub Raja Wali merupakan klub bola voli tertua di Kabupaten Merauke yang bertujuan membina generasi muda Merauke yang berkarakter, kemudian memiliki kualitas, kuantitas, dan prestasi agar masa depan para generasi muda ini siap untuk memegang tongkat estafet regenerasi. Dan pembinaan yang dilakukan kepada calon-calon atlet ini, mereka bisa bertumbuh menjadi atlet yang handal di bumi anima, di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional, langsung di bawah pembinaan pelatih Peltu Denny Zulkarnain SIP, dan tentunya di bawah pembinaan dan Lanut JA di Mara. Kayaknya kita perlu memberikan apresiasi luar biasa ya. Sukses selalu untuk Kang Denny. Thank you. Untuk
keluarga besar Lanut J.A. Dimara juga yang sudah membuka peluang untuk bagaimana bisa membangun potensi anak-anak muda di Kabupaten Merauke yang kita cintai ini. Mereka boleh menjadi pribadi terbaik dalam keberadaannya, dan mereka juga boleh berguna bagi kabupaten yang kita cintai ini, bagi provinsi, bagi negara, bagi bangsa. Luar biasa, kita doakan mereka bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan lewat talenta mereka sebagai atlet bola voli. Oke, saya Winona mengucapkan terima kasih banyak untuk Kang Denny, Sami-sami. untuk adik Tonggrek, untuk adik Noni, sudah berbincang-bincang berbagi informasi dengan good people sekalian. Dari Halo Gen Hotel mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Thank you for watching. Oke, silakan.